Silakan duduk ya semua. Shalom Aleichem. Oke, baik. Mari kita membaca bersama. Saya gunakan waktu yang sebaik-baiknya supaya kita bisa belajar sesuatu ya. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun saya tidak datang ke Medan karena memang tidak diundang. Karena COVID setiap kali gonta-ganti dan waduh luar biasa. Mari buka Matius pasal 13. Tuhan Yesus satu hari dia mengajarkan sebuah perumpamaan, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. Saya ayat 31, Bapak Ibu Saudara baca ayat 32, lalu kemudian 33 baca bersama-sama ya. Namanya juga perumpamaan. Kalau perumpamaan harus belajar menafsirkan dan mengertinya. Ayat 31 saya baca, 32 saudara yang baca ya. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di dalam ladangnya. Ayat 32 saudara, 1, 2, 3. Bahkan menjadi pohon sehingga ayat 33 dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baik. Kalau saudara tanya judulnya, maka saya beri judul SOP atau Standard Operating Procedure dari Kerajaan Surga. Kalau saudara tanya judulnya ya. Kenapa? Satu pagi Tuhan tuh berbicara ini kepada saya ketika saya lagi saat teduh. Dia berbicara kepada saya begini, ini hal kerajaan surga. Jadi ini prinsip-prinsip surga. Hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu bukan kecil tapi sangat kecil. Nah Tuhan berkata begini, kalau kamu operasikan, kalau semua jemaat mengoperasikan, baik itu bisnis, baik itu pekerjaan, baik itu gereja atau pelayanan, dioperasikan sesuai dengan standar operating procedure dari kerajaan surga, maka dia berjanji, maka akan menjadi besar. Kenapa kok Tuhan berjanji akan menjadi besar? Jadi bisnis yang besar itu kerinduan Tuhan, bukan kerinduan saudara. Pelayanan yang besar itu kerinduan Tuhan. Gereja, kenapa gereja ini menjadi besar? Ya karena keinginan hati Tuhan. Tuhan yang pengen. Nah pertanyaan berikutnya, tadi kenapa biji sesawi ya? Biji sesawi, sebab saya ikut pertama kali bagaimana gereja ini mulai. Saya masih ingat, sekarang saya tidur di Marriott, di hotel yang bagus gitu. Dulu waktu mulai gereja ini di mana saya tidur? Di rumah misi. di rumah misi yang banyak tikus-tikusnya gitu. Kenapa Pak? Selalu dari kecil. Bisnis juga sama. Tuhan berjanji bisnis gereja pun akan bisa dibuat Tuhan menjadi besar karena, kenapa Pak? Karena Tuhan berkepentingan dengan bisnis saudara, kerjaan saudara, pelayanan saudara, hidup saudara, gereja saudara, pelayanan saudara. Pak, apa sih kepentingannya Tuhan? Nah ini saya pengen. Saudara, saya pengen saudara ngerti apa itu SOP terlebih dahulu. Kenapa kok Tuhan tiba-tiba bicara ini kepada saya pakai istilah SOP? Karena saya ini bekerja, sebelum saya jadi pendeta, saya ini bekerja di perusahaan multinational company, dan tugas saya itu membuat standarisasi atau SOP, Standard Operating Procedure. Jadi kalau ingredientnya sama, pabrik itu prosesnya diikuti dengan benar, maka hasilnya pasti benar. Itu namanya SOP. Jadi SOP itu bisa dipegang oleh setiap proses dari
produksi. Pada waktu Tuhan berbicara ini, hal kerajaan sorga itu kalau kamu hal seperti ini. Kalau pekerjaan, kalau bisnis, gereja dioperasikan sesuai dengan SOP kerajaan surga, maka gereja itu, bisnis itu akan menjadi besar. Mari katakan bersama saya, kalau gereja, kurang keras, kalau gereja, pekerjaan, bisnis, pelayanan dioperasikan sesuai SOP kerajaan surga, maka bisnis itu pasti, kurang keras, kurang kencang, menjadi besar. Pak, itu kan keinginan saya. Oh bukan, itu keinginan Tuhan. Kenapa keinginan Tuhan? Karena Tuhan berkepentingan dengan bisnis saudara. Kok kira Tuhan gak punya kepentingan? Dia punya kepentingan nih ayatnya. Ayat yang ke-32 berkata memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila dia tumbuh sesawi itu akan jadi besar dan bahkan bisa menjadi pohon. Nih kepentingannya, supaya burung-burung bisa bersarang. Pak, burung-burung bisa bersarang itu bicara apa? Bicara ini bukan burung yang biasa, ini main perumpamaan. Nanti kalau saudara tidak membaca ini perumpamaan, maka saudara akan berkata, oh kalau gitu habis ini saya akan pulang memelihara burung-burung supaya bisnis saya menjadi besar. Bukan. Biji sesawi jadi pohon supaya tumbuh burung-burung. Burung ini jiwa-jiwa. Yang bisa datang, yang bisa kau tolong lewat hidupmu, lewat keluargamu, lewat bisnismu, lewat pelayanan yang kau kerjakan. Pertanyaannya, Pak, kenapa sih Tuhan punya kepentingan seperti itu? Iya, karena ini rumus dari kerajaan surga. Dan dia berkata, saya mengajak saudara untuk punya imajinasi atau punya membayangkan sedikit. Kalau seandainya ada biji sesawi ditanam, lalu tumbuh. Tumbuhnya baru 5 daun ya. Daun pertama, daun kedua, daun ketiga, sampai daun kelima. Pasti masih pendek. Lalu tiba-tiba masuk ada burung yang besar, tiba-tiba mencelok itu apa ya? Hinggap di tempat itu. Saya tanya saudara, kira-kira apa yang terjadi dengan pohon itu? Apa yang terjadi dengan pohon itu? Hah? Rusak bisa, mati bisa, hancur bisa. Karena Tuhan berkepentingan dengan pohon sesawi ini, Tuhan berkepentingan dengan bisnis saudara, pekerjaan saudara, makanya Tuhan tidak mau bisnis saudara ambruk. Tuhan tidak mau pelayanan saudara ambruk. Tuhan tidak mau gereja saudara ambruk. Tuhan mau supaya bisnis, pekerjaan, dan pelayanan saudara menjadi besar. Sebab itulah kepentingannya dia. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Jadi saudara, kalau saudara punya mimpi menjadi besar, sama dengan inginannya Tuhan. Dan saudara bilang gini, Tuhan bukan saya yang pengen besar, Tuhan yang pengen besar. Sekarang saya tanya, berapa banyak saudara pengen usaha saudara, kerjaan saudara, pelayanan saudara jadi besar? Berapa banyak yang pengen? Tinggi-tinggi? Sambil angkat tangan bilang sama saya, Tuhan, supaya didengar Tuhan, Tuhan, saya mau pekerjaan saya, bisnis saya, pelayanan saya jadi besar. Bilang yes. Serius mau jadi besar? Serius mau jadi besar? Kalau saudara mau jadi besar, Tuhan bilang begini, oke. Kalau kamu jadi besar, ikuti SOP, Standard Operation Procedure dari Kerajaan Surga. Kata Pak Leo, tidak terlalu cepat-cepat kayak tadi ya Pak ya, boleh ya Pak sedikit-sedikit ya, supaya napas saya agak panjang ya Pak ya. Kalau kecepetan, bosan. Nah sekarang, saya masuk lebih dalam. Pak, apa SOP dari Kerajaan Surga? Supaya bisnis saya jadi gede, supaya pekerjaan saya jadi gede, supaya pelayanan saya bisa jadi gede. Kalau saudara tahu ini, yang janji bukan saya, Tuhan janji.
Nah, dalam perjanjian lama itu ada 613 hukum-hukum. Kalau saudara belajar teologi ya, ada 613 hukum-hukum di perjanjian lama. Dan Tuhan dari 613 ini masih ditaati oleh orang Israel hari ini. Perjanjian baru Tuhan mengkompres dari 613 ini, dia kompres menjadi 2. Itulah yang menjadi SOP kerajaan surga. Di mana Pak? Ada di dalam Matius pasal 22 sampai 37 sampai 40. Alkitab menulis gini, kalau kamu ya dari 613 mungkin kamu lupa, tapi kalau 2 kamu nggak mungkin lupa. Tapi banyak orang tidak mengerjakannya. Banyak orang tidak melakukannya. Kenapa gereja ini jadi besar? Karena pasti melakukan 2 ini. Dan ini rumus dari sorga. Dan kalau sorga janji, sorga pasti menggenapi janjinya. Tuhan yang berjanji beda dengan manusia berjanji. Saudara, kalau bisnismu pengen jadi besar, ikuti SOP ini. SOP-nya apa Pak? Kerajaan surga, SOP kerajaan surga. Katakan bersama saya, love God. Kurang keras, love God. Mengasihi Tuhan nomor 1. Jadi saudara dan saya nomor 1, kalau bisnis mau apa ya, saudara itu cari Tuhan terlebih dahulu. Mau membuka bisnis baru, tanya Tuhan terlebih dahulu. Sebagai refleksi bahwa saudara mengasihi Tuhan. Lewat apa Pak? Doa, pujian, penyembahan. Saudara berikan kepada Tuhan. Makanya bangun pagi-pagi cari Tuhan. Jangan cari kopi. Apalagi cari tua. Enggak ada Pak di sini Pak. Yang ada di luar Pak. Iya, di luar sini. Ada. Cari apa Pak? Indomie. Cari Tuhan. Gimana kalau kita tiap pagi, kita komitmen. Nomor 1, love God. Sebelum ngerjain yang lalu, ngerjain yang lain-lain, cari Tuhan yang utama. Berdoa, cari tahu. Cara mengasihi Tuhan itu lewat saudara memberi waktu kepada Tuhan untuk saudara bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Pada waktu saudara berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara. Waktu Tuhan bicara kepada saudara, dengarkan ya, mengasihi Tuhan itu ada 2 praktek. Yang pertama, saudara berdoa, menyediakan waktu doa, pujian, penyembahan. Waktu saudara berdoa itu bukan satu arah, saudara berdoa itu 2 arah. Saudara mesti juga dengarkan apa kata Tuhan. Dengarkan, Tuhan kalau berbicara kepada saudara, dia akan memberikan kepadamu visi. Katakan bersama saya, visi pandangan ke depan yang saudara mungkin tidak tahu. Ini loh nak yang harus kamu kerjakan. Ingat, visi perintah Tuhan selalu lebih besar dari otak kita, selalu lebih besar dari kepala kita. Makanya banyak orang tidak mau langkah yang kedua, tidak mau mengerjakannya. Saudara mengasihi Tuhan itu artinya yang pertama, sediakan waktu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua, saudara mesti belajar mentaati. Kata taat, OB, taat itu kan T-A-A-T. T yang pertama, Tuhan berfirman. Jadi saudara waktu saudara berdoa, saudara baca firman, kadang-kadang berdoa Tuhan bicara. Kalau saudara dombanya Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 27-28 berkata, kalau kamu dombanya Tuhan, kamu bisa mendengar suara Tuhan. Berapa banyak saudara yang sudah bisa dengar suara Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Siapa yang belum bisa mendengar suara Tuhan? 1, 2. Yang angkat tangan, siapa yang tidak ngerti bahasa Indonesia? Enggak, yang angkat tangan itu apa? Saya ulangi. Kalau saudara ketawa berarti ngerti bahasa Indonesia ya. Oke, siapa yang sudah bisa mendengar suara Tuhan? Kok makin banyak? Tadi ngerti bahasa Indonesia apa enggak tadi? Siapa yang saudara belum bisa, tapi Anda mau pengen mendengar suara Tuhan? Siapa yang tidak angkat tangan? Masih banyak.
Coba ya baca, Yohanes pasal 10. Saya pengen supaya saudara percaya ini. Yohanes pasal 10, ayo baca. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Ayo baca, rame-rame ya, bareng-bareng. Supaya saudara percaya, bukan saya yang berjanji, Tuhan Yesus yang berjanji. Satu, Pak bisa minta tolong minum air minum? Ya, thank you Pak Leo. Mari baca dengan suara keras, saudara yang baca ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27. Mari baca, 1, 2, 3. Oke. Domba-dombaku, siapa di sini domba Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Bilang, Tuhan, saya ini dombamu. Bilang, yes. Kenapa disebut domba? Karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Yesus bilang, kalau kamu dombaku, kamu mendengar apa? Yang keras. Jadi Tuhan janji semua orang percaya gak usah tunggu jadi diaken. Semua orang percaya bisa dengar suara Tuhan. Ada yang bilang, kalau pendeta baru bisa dengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan waktu saya kuliah. Saya lagi kuliah, lagi praktek biokimia, saya dengar suara Tuhan. Ikutlah aku. Saya kaget siapa. Pertama kali kan gak ngerti ya. Ada orang. Dari situ saya belajar. Oh Tuhan bisa bicara kepada Musa. Saya boro-boro jadi pendeta. Sekolah aja gak pendeta, saya sekolahnya insinyur. Jadi saya mulai ngerti, oh kalau gitu semua jemaat bisa dengar suara Tuhan. Saya nanti akhir ini, saya mau berdoa. Supaya Tuhan membuka telingamu dan engkau bisa mendengar suaranya. Tuhan selalu berbicara, tapi kuping kita ini yang agak apa? Budek, bukan kok budek sih. Agak kurang peka. Kenapa? Karena saudara tidak mau menyediakan waktu. Coba mulai sekarang, sediakan waktu supaya saudara bertumbuh di dalam doamu. Dengan cara saudara memberi waktu untuk saudara bisa mendengar. Katakan bersama saya, yang keras, mendengar suara Tuhan. Waktu saudara mendengar, saudara harus taat. Taat itu artinya T-A-A-T, saya singkat ya. T, Tuhan berfirman. A, aku percaya. Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak mengasihi Tuhan. T-A, A yang kedua, aku melakukan apa yang aku bisa. T yang kedua, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Saya ulangi ya, T pertama apa? Tuhan berfirman, bagus. A, aku percaya. A, aku melakukan apa yang aku bisa. T, bagus. Saudara, itulah caranya Tuhan berbicara kepadamu. Dia akan berbicara. Ingat ya, kalau Tuhan memberi visi, Tuhan itu berbicara, itu selalu melampaui, lebih besar dari otakmu, lebih besar dari kemampuanmu, lebih besar dari kocekmu, lebih besar dari kemampuan skill manusiamu. Selalu, karena itu namanya Tuhan. Dan Tuhan tidak minta yang saudara lakukan adalah Tuhan yang saudara tidak mampu lakukan. Saudara melakukan apa yang kau mampu. Sisanya Tuhan yang melakukan apa yang tidak mampu. Saudara tidak mampu. Yang kedua, love God. Yang pertama. Yang kedua apa? Love people. Mengasihi sesama. Jadi saudara, perintah Tuhan itu selalu berhubungan dengan sesama. Kenapa? Karena tidak mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan kalau Anda tidak mengasihi orang yang kelihatan dengan saudara. Tuhan bilang, kamu gak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kamu tidak mengasihi orang yang kelihatan. Itu sebabnya perintah Tuhan selalu berhubungan dengan perintahnya, selalu berhubungan dengan dua ini. Love God and love people. Saya kasih contoh. Satu hari, beberapa waktu lalu saya pergi ke Israel. Waktu
waktu saya di Israel, saya ada di kota yang namanya Bethlehem. Bethlehem biasanya saya berdoa di kota Bethlehem itu, saya berdoa biasanya saya membahas tentang kelahiran Yesus karena Yesus di Bethlehem. Satu hari Tuhan tiba-tiba bicara, kali ini kamu membaca kitab Rut. Waktu saya membaca kitab Rut, maka dijelaskan oleh guide itu. Guide itu menjelaskan kata Bethlehem itu berasal dari kata Bet, rumah, lehem, roti. Rumah roti. Lalu saat saya baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6, saya melihat ada keluarga yang pindah dari Bethlehem pergi ke Moab. Siapa dia? Siapa? Naomi dan suaminya siapa? Elimelek. Dua orang ini. Lalu Tuhan tanya kepada saya, makanya penting sekali kalau saudara itu perlu mengasihi Tuhan dengan cara mendengar suara Tuhan. Waktu Tuhan bertanya kepada saya, kenapa Elimelek ini kok dia pergi? Saya jawab, ayat ini berkata karena ada kelaparan. Tiba-tiba Tuhan bicara lagi kepada saya. Kalau kamu mau orang di kotamu tidak keluar dari kotamu, tapi diselamatkan, maka kamu harus memikirkan bagaimana bisa memberi makan orang yang lapar. Tapi dengan cara kamu bikin rumah roti, house of bread. Kamu punya rumah roti, tempat untuk kamu bisa memberi makan. Jangan kasih roti, jangan kasih ikan, tapi kasih kail. Waktu saya mulai bicara, Tuhan bicara supaya saya kasih kail. Berarti selama ini saya sudah puluhan tahun menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin dengan cara memberi sembako kepada mereka, nyekolahin mereka, anak-anak mereka. Ternyata Tuhan tidak mau saya berhenti di situ. Tuhan mulai berkata, bangun ministry supaya bisa memberi makan orang-orang yang miskin. Dengan cara mereka bekerja. Pada waktu itu saya tanya Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Enggak dijawab. Tuhan cukup memberi perintah. Lalu kemudian kita mulai menafsirkan perintah itu. Tiba-tiba Tuhan memberikan tanah dan kemudian saya cari orang-orang yang miskin-miskin yang ada, mulai dari jemaat yang miskin, orang sekitar gereja yang miskin, saya tanya sama mereka, apa yang kamu bisa kerjakan? Dia bilang begini, saya bisa kalau nanam sayur aja bisa Pak, sayur organik. Semua organik, dari kompos saya tanam, dan mulai sayuran, mulai tanam. Sayurannya yang sehat, yang organik saya jual ke gereja. Lalu dibelilah orang-orang di gereja. Waktu dibeli, maka duitnya saya pakai untuk bayarin mereka. Jadi gereja, jadi saya cuma mengerjakan perintah Tuhan. Dan orang itu melakukan dan dia dapat duit dari apa yang dia kerjakan. Pada waktu bulan Maret tahun 2020 kita stop semua gereja. 2 Februari perintah bahwa kita sudah masuk COVID, Maret mulai tutup gereja. Waktu tutup, tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Kamu baca Rut pasal 1, ayat yang keempat. Saya baca serius. Ternyata Bethlehem itu, yang tadinya kelaparan, selama 10 tahun, Bethlehem itu berubah dan menjadi daerah yang subur kembali. Lalu Naomi pulang, makanya bawa Rut. Waktu Tuhan berbicara itu kepada saya, Rut pasal 4, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut. Mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun. Saudara, waktu saya membaca 10 tahun ini, tiba-tiba Tuhan bicara, aku mau kamu seperti Bethlehem. Kamu bikin kota ini supaya 10 tahun kamu bisa membangun ministry untuk memberi makan kota. Waduh, saya tuh kayak orang itu kayak bangun lalu tersentak hati saya. Karena saya, gimana caranya 10 tahun? Sedangkan ini baru berjalan kira-kira 2-3 tahun. Tuhan, ini jalan magerin aja tanahnya udah setahun lebih gak bisa. Tuhan bilang, aku kasih kamu waktu 10 tahun. Untuk bisa memberikan, menolong orang-orang susah, orang miskin. Dan memberi makan dengan makanan yang sehat kepada kota ini. Lalu kemudian saya membangun sebuah ministry, kita beri nama House of Bread. Kita lihat video yang satu ini, kita lihat ya.
lahir dari sebuah visi. Berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi, pada tahun 2015 HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB, seperti terong ungu, pare, oyong, okra, daun kelor, cabai rawit, dan tomat ceri. Sayuran organik HOB ini mendapatkan animo yang cukup tinggi. Selain karena sehat dan berkualitas, harganya pun terjangkau. Berbeda dari kebanyakan sayur organik yang kita temukan di pasaran. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, ketiga, dan keempat. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan kemudian terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse ke-5, ke-6, dan ke-7. Sayuran hidroponik HOB tak kalah menarik minat pembeli. Selain karena sehat, kualitasnya pun sudah teruji. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik. Dengan mengusung prinsip yang sama, buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida, kaya vitamin maupun nutrisi yang diperlukan tubuh, seperti pada pisang Cavendish, nangka, cempedak, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan, sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni, yaitu tidak menggunakan zat metil testosteron, suatu zat yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti menyebabkan kanker dan keguguran pada ibu hamil. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung Integrated Farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Sukacita lainnya, beberapa waktu yang lalu, HOB mengadakan bazar sayuran dan ikan untuk jemaat jam 2.30. Dengan adanya bazar ini, jemaat 2.30 diharapkan tetap bisa menikmati sayuran dan ikan yang sehat di masa pandemi. Hal ini juga merupakan suatu bukti kepedulian dan kasih kita yang nyata terhadap sesama. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata melayani kotanya. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Saudara, waktu mulai pandemi, ingat ya, taat itu. Tuhan berfirman. Aku percaya. Aku melakukan apa yang aku bisa. Tuhan melakukan apa yang aku nggak bisa. Saudara, waktu kita mulai satu ya, lalu kemudian di tengah pandemi tiba-tiba mulai orang berdatangan dan nggak bisa makan.
Saya mulai berpikir bagaimana caranya menolong mereka yang tidak bisa makan, sedangkan masih harus hidup. Lalu saya panggil 5 kontraktor bekerja untuk bangun house of bread ini. 5 kontraktor itu ada yang bangun kolam, ada yang bangun greenhouse, ada yang bangun kandang sapi, ada yang bangun kandang domba, ada yang bangun tempat organik, ada yang bangun tempat pelatihan, ada yang bangun tempat ikan yang tadi, kolam-kolam terpal tadi. Oke, pada waktu mereka bekerja, para pendeta datang kepada saya dan bertanya gini, Pak, gereja-gereja ini semua di tengah pandemi, semua lagi squeezing, semua mesti mengikat pinggang, Pak. Terus saya bilang, kenapa? Tapi Bapak malah memanggil kontraktor datang. Siapa nanti yang bayar? Saudara, kalau saudara jadi saya gimana tuh? Pendeta kok ditanya duit. Saya bilang, siapa yang bayar? Tuhan. Oh ya udah kalau Tuhan yang bayar, Pak. Asal bukan saya aja. Saudara, pendeta itu nggak punya apa-apa. Punyanya cuman punya Tuhan. Saudara juga walaupun nggak punya apa-apa tapi punya Tuhan. Selama saudara punya Tuhan, segala sesuatu yang sukar, yang sulit bisa terjadi. Yang percaya tepuk tangan, yang meriah buat Allah kita. Saudara tahu, 1 bulan ada full timer datang kepada temannya ngomong kepada temannya lagi full timer, dan full timer yang berani ngomong datang kepada saya. Dia berkata, Pak, gereja-gereja lain full timernya udah dipotong loh Pak, 25%. Terus kenapa? Kalau Bapak bangun ini kira-kira nanti full timernya dibayar apa enggak ini? Karena gereja tutup. Saya bilang begini, kalau gitu mulai sekarang full timer gak ada di gereja, full timernya pergi ke kebon. Bersama dengan gembalanya pergi ke kebon. Jadi saya sekarang menggembalakan bukan jemaat, menggembalakan kambing dan domba. Saudara, tadi kan belum ada tuh. Oh, kita punya ratusan domba, kita punya sapi-sapi yang besar. Untuk apa? Buat pupuk. Tapi karena dia pupuknya kita ambil, beranaklah dia. Makin lama makin banyak. Tanpa kita sadari, malah sekarang itu bisa menjadi sumber protein bagi kota kita. Saudara, selama setahun penuh, tiba-tiba banyak gereja datang, gembala sidangnya, dan mereka meneteskan air mata, dan dia bilang gini, Pak, kita udah gak bisa makan. Pendeta-pendeta waktu tutup banyak sekali, GBI itu ada 1.700 orang gembala sidang yang diberi makan oleh karena tidak bisa makan. Di lama pandemi mereka tidak ada online service, tidak ada online giving, sehingga mereka tidak punya penghasilan. Apa yang dilakukan? Mereka datang dan saya bilang gini, kamu mau nggak kerja? Pak, kerja apa? Jualan sayur. Oke Pak. Jualan ikan. Siapa? Lalu pendeta-pendeta ini berubah profesinya selama pandemi. Mereka untuk bisa hidupin keluarganya, mereka jualan sayur, jualan ikan. Dan ketika pengerjanya yang melakukan ini, dia datang kepada saya, dia bilang, Pak, boleh nggak saya ambil keuntungan HOB 30% saya berikan kepada mereka. Saya bilang silakan. Ingat, love God and love people. Saudara tahu, HOB belum untung saja 2 tahun yang lalu mereka minta supaya keuntungannya diambil duluan. Itu namanya apa itu? Sengaja merugikan supaya bisa memberkati banyak orang. Tapi saudara tahu, Tuhan yang berjanji, 5 kontraktor sampai hari ini mereka belum selesai. Tetapi Tuhan yang membayar semua biaya yang diperlukan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, kenapa banyak, perhatikan, kenapa Tuhan pengen membuat supaya perusahaanmu menjadi besar, supaya saudara dan saya ini bisa menolong orang-orang seperti tadi Tuhan katakan, burung-burung yang datang, jiwa-jiwa yang datang. Kalau saudara, pohon sesawi yang sudah besar, itu burung-burungnya bisa datang. Bukan cuman datang di situ, otomatis dia terbeban. Betul apa betul? Sarangnya ditemplokin, dia pasti harus ngangkat beban lebih berat. Yang kedua, kadang-kadang dia itu keluarkan fesesnya atau BAB di situ.
Betapa baunya. Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita dan sengaja ditaruh kepada saudara supaya saudara carangnya makin kuat, supaya perusahaan saudara makin besar. Tetapi semakin pelit, carangnya makin kecil. Semakin murah hati, carangnya semakin besar. Saya berdoa gereja di tempat ini, hidup saudara akan dipakai Tuhan menjadi besar dan semakin besar. Yang mengerti katakan amin. Saya akan mengakhiri dengan kita membuka, mari kita membuka bersama dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Perhatikan ayat 9 ayat yang ke-35. Mari baca bersama. Saya mau baca 3 ayat saja. 34, 35, 36 dan 3-38 ya. Kita baca berganti-gantian. Saya 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36 baca dengan keras. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Ayat 39. Sekarang perhatikan, banyak pendeta menafsirkan bahwa katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Dia berpikir tuaian itu adalah orang yang sudah datang ke gereja. Itu tuaian Pak? Ya, termasuk tuaian. Makanya gereja makin lama makin penuh, tuaian datang. Oke, pertanyaan berikutnya. Yesus pada waktu ini ayat yang ke-35, demikian Yesus berkeliling dari kota dan desa. Dia tidak lagi khotbah. Kadang-kadang ditafsirkan tuaian banyak, pekerja sedikit, pekerjanya itu tukang hitung uang, asyir, kolektan. Bukan, guru sekolah minggu, bukan. Karena Yesus ini lagi keliling dari kota ke kota. Sebenarnya apa sih yang Yesus mau ajarkan? Perhatikan ini. Yesus sedang berbicara. Ingat, dia sedang keliling dari kota ke kota. Lalu ia mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil. Dia melihat orang-orang yang susah. Ada 3 kategori orang yang dilihat Yesus yang memerlukan pertolongan. Apa itu? Nomor 1, orang yang lelah. Orang yang lelah adalah orang yang berjalan jauh, tapi tidak sampai, tidak ada breakthrough, gagal, miskin. Tuhan pada waktu dia melihat orang-orang itu, Yesus bilang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara dengarkan, lihat saya, ada orang-orang tertentu, ya, ketika ada orang yang lapar datang ke rumahnya, datang ke rumah dia, atau datang ke tempat kos-kosan dia, ada orang lapar, maka orang Kristen banyakkan dia berdoa, mari aku doakan, lalu diusir dalam nama Yesus, roh lapar keluar, roh kenyang datanglah. Bagus sih, tapi pertanyaannya apakah roh lapar keluar? Tidak, cukup Anda nggak usah tengkang-tengking. Roh lapar nggak usah ditengking. Cukup beli Indomie 2 kasih makan dia, maka roh lapar akan hingkang sendiri dan roh kenyang akan datang. Kalau saudara suka, ini Kristen yang terlalu religius, terlalu agamawi. Yesus mau Kristen yang melakukan firman. Saudara yang saya tahu hari ini hadir adalah bukan Kristen agamawi, tapi Kristen yang melakukan firman Tuhan. Kristen yang mau diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, orang tanya bilang gini, Pak, bagian yang ngurusin HOB, kita aja belum untung. Masa kita 30% kasih orang lain? Ingat ya, kita melakukan ini untuk memberi makan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus bekerja untuk lakukan itu. Dan hari ini saudara, hasil ini tidak dijual ke supermarket. Kalau dijual ke supermarket, ini sehat, organik, hidroponik yang sangat sehat. Tetapi dijualnya ke supermarket, yang kaya supermarketnya. Siapa yang jadi penjualnya? Yang jadi penjual adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan di waktu pandemi. Dan sampai hari ini, gereja-gereja, tadinya hanya jemaat kita, sekarang gereja di kota kita, di provinsi kita, mereka datang berduyun-duyun dan mereka minta izin menjadi reseller.
dan dia dapat diskon 30%. Untuk apa? Untuk mereka bisa hidup, untuk mereka bisa makan. Dan hari ini tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu menyediakan, bahkan memperbesar dan melipat gandakannya. Kalau ada orang yang lelah, jangan dibiarkan. Yang kedua, Yesus berkata kalau ada orang terlantar, tidak punya bapak, tidak punya ibu, rawatlah mereka. Itu sebabnya lewat HOB ini kita nyekolahin. HOB saya bilang sama mereka, kalau ada anak yang gak sekolah, kamu sekolahin ya di kota ini. Baik Pak. Mereka yang di jalan-jalan kamu sekolahin ya. Baik Pak. Mereka yang bagus nilainya tapi orang tuanya gak mampu sekolahin Pak. Ya, lewat apa? Sayuran ini. Saudara, kita tidak pernah menduga bahwa ternyata apa yang kita lakukan hanya taat. T-A-A-T. Kadang-kadang otak kita nggak sampai berpikir. Saudara, pada waktu pandemi, Dirjen Kementerian Desa, dia datang, salah satu direkturnya dia datang ke tempat ini. Saya bilang, Pak, Bapak dari Kementerian Pedesaan, ya. Kenapa Bapak ke tempat ini? Pak, izinkan saya lihat. Waktu dia lihat semua, tadi yang video itu baru seperempatnya dari yang ada, supaya nggak kepanjangan. Lalu dia bilang begini, boleh nggak saya bawa kepala-kepala dinas? Kepala dinas kan banyak orang pinter Pak. Nggak apa-apa Pak, bolehkah saya bawa? Dia bawa 100 kepala dinas dari Papua. Dan waktu dia datang, dia bawa lagi dari NTT. Waktu datang, dia bilang begini, Pak, setelah mereka lihat, mereka akan melakukannya. Di Papua, saudara, penghijauan luar biasa. Karena makanan, kampung tengah perut nih. Kalau gak ada makanan, mereka jadi mualaf. Lalu dia berkata gini, biarkan ini kami buat di Papua, kami buat di NTT, tanpa sadar. Tadi kita cuma ingin menolong orang miskin. Sekarang ini dibuat di beberapa kota, di beberapa provinsi, kantong-kantong Kristen. Dan sekarang mereka menjadi alat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikanlah orang yang lemah dan orang yang sakit. Biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya kalau ada orang lemah, orang sakit, mereka perlu dirawat, didoakan dan dirawat. Pakai apa Pak? Kita menolong mereka dengan uang-uang yang tersedia dari hasil itu. Perhatikan, dulunya saya nggak pernah pikir, tapi ternyata bisa menolong orang susah, orang lemah, orang sakit, orang yang terlantar bisa ditolong oleh pelayanan. Tidak usah lagi pakai uang gereja, tapi pakai ministry ini bisa menolong orang yang ada di kota. Hari ini kenapa Tuhan mau bisnismu? Kalau kamu mau hari ini berkata, Tuhan pakailah aku, bisnismu tiba-tiba jadi gede. Jangan heran, kenapa? Ini baru 2 tahun ini. Tuhan itu bisa membuat apa saja yang dia mau kerjakan. Dia mau kerjaanmu tiba-tiba dipakai Tuhan. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba dikasih ide-ide kreatif, tiba-tiba saudara melambung tinggi, mendapatkan hasil apa yang besar. Tuhan punya kepentingan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi sorga sedang membutuhkan supaya banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup saudara. Sorga bisa melakukan banyak, menarik orang bisa datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.